Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, sebelum mulai acara kita menyapa ibu-ibu dulu yang ada hadir di sini. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah sehat ya, baik. Semoga ibu-ibu yang hadir di sini senantiasa diringankan Allah untuk melangkahkan kakinya di tempat yang mulia ini, dan semoga nanti kita semua dikumpulkan di jannahnya ya ibu-ibu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai acara kita. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan puja syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat serta nikmat bersilaturahmi sehingga kita bisa berkumpul di tempat mulia ini yaitu Masjid Jami' Harunia dalam acara seperti biasanya rutinan taklim Harunia setiap subuh Sabtu. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita, Nabi kita, junjungan kita, Nabi akhir zaman. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaatnya hingga akhir zaman, dan semoga kita selalu menjadi pengikutnya yang istiqomah di jalannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati yang terhormat yaitu Ketua Yayasan Pesantren Harunia yaitu Bapak Ustadz Haji Burhansyah SAG MPD. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya, selalu sehat. Beliau ini Ketua Pesantren Yayasan Pesantren Harunia ya Ibu, dan juga Ketua IKADI Kalbar, serta Bapak juga Ketua Peri Kota Pontianak, PGRI Kota Pontianak yang sehari-harinya juga pendakwah dan terkenal di Pontianak ya ibu-ibu ya. Siapa yang tidak kenal dengan beliau, yaitu Ustadz kita Bapak Haji Ustadz Burhansyah SAG MPD. Dan tak lupa juga kami hormati yaitu ibu-ibu yang hadir pada hari ini yang telah meramaikan acara kita. Semoga ibu-ibu selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, acara kita seperti biasanya yaitu akan diisi oleh solawat yang akan nantinya disampaikan oleh Majelis Taklim Quran Harunia 2. Dan acara kita juga hari ini yang akan diisi oleh Bapak Ustadz kita yaitu Bapak Ustadz Haji Burhansyah SAG MPD yang nantinya akan menyampaikan tausiah yang berjudul kandungan atau tafsiran hikmah dari surah Al-Hujarat. Ya ibu-ibu ya, nanti apa yang akan beliau sampaikan ibu-ibu bisa mengikuti dan mendengarkannya, dan nanti semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat kepada kita semua ya Bu ya. Semoga kita selalu menjadi insan yang teladan, yang diberikan hidayah, yang selalu menjadikan insan kita, diri kita pribadi untuk bisa selalu istiqomah di jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, untuk memulai acara kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang pertama yaitu yang akan diisi oleh Majelis Taklim Quran Harunia 2, yaitu selawat yang akan disampaikan pada hari ini yaitu yang berjudul Waktu Sahar. Kepada Majelis Taklim Quran Harunia 2 kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi.
نتوسل بالهبة
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, begitu indah dan bagus lantunan selawatnya yang dibawakan oleh Majelis Taklim Quran Haruniyah 2 tadi ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Majelis Taklim Quran Haruniyah 2. Selawat tadi berjudul Waktu Sahar. Ibu-ibu, waktu sahar itu waktu sebelum subuh ya Bu, 10 menit sebelum subuh kegiatan kita ya kayak seperti inilah, kita membaca Al-Quran, kumpul di Majelis Taklim ya Bu. Semangat dah ibu-ibu dengar selawatnya tadi? Semangat ya ibu, alhamdulillah. Baiklah ibu-ibu, setelah kita mendengarkan selawat tadi, acara kita yaitu tausiah. Ini lebih mantap lagi ibu nih. Dengarkan dan resapi, semoga apa yang nanti Bapak Ustadz kita sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk diri kita dan keluarga kita. Baiklah. Tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Burhan Syah SAG MPD yang berjudul Tafsir dan Hikmah dari Surat Al-Hujurat. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini berkesempatan lagi diamanahi oleh Majelis Taklim Quran untuk menyampaikan kajian Al-Quran. Jadi kita ini memang tidak boleh jauh ya dari kajian mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran ini begitu banyak ya halamannya, ayatnya, kemudian 6.666 ayat, surahnya 114. Ya, hafalan kita seharusnya kita bagi hidup kita dalam mempelajari Al-Quran ini. Misalnya Al-Quran itu 30 juz. Nah, umur kita 60. Dan kalau kita mau beriktikad kuat 30 tahun kita belajar Al-Quran itu, 1 tahun 1 juz. Nah, itu baru kita bisa berjalan sesuai dengan Al-Quran, menjalani hidup sesuai dengan Al-Quran. Tapi kalau kita belajar Al-Quran ini hanya suka-suka ya, mau datang, mau enggak, khawatir saya nanti kita di yaumil kiamah nanti menyesal sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Muluk. Lau kunna nasma'u au na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau sekiranya kami dulu mau mendengar, ya kan? Kemudian kalau sekiranya kami dulu mau memikirkan, ya mau belajar tentang Al-Quran ini, tidaklah kami akan masuk dalam neraka sa'ir. Nah, ini penyesalan-penyesalan yang terjadi daripada hamba-hamba Allah di dalam neraka sa'ir tatkala di dunianya dia tidak mau belajar Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran ini jangan karena manusia. Belajar Al-Quran ini jangan karena kita suka sama teman lalu datang. Tak ada kawan kita tak datang, bukan begitu. Belajar Al-Quran ini pahit ke rasa kita datang itu, manis ke rasa kita datang itu, kita tetap datang. Tujuan kita agar diselamatkan oleh Allah dari neraka sa'ir. Duduk, datang, belajar, mencatat, mendengar, insyaallah ya akan ada rahmat dari Allah ya. Fa iza qira'atul Quran fastami'u lahu la'allakum turhamun. Apabila dibacakan Al-Quran, dengarkan, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Begitu. Jadi kita datang untuk mendengarkan kajian Al-Quran ini jangan melihat siapa yang ngajarnya, siapa yang nyampaikan ini, tapi yang dibacakan itu ayat Quran itu yang boleh dengar, sekalipun dari anak kecil, sekalipun dari orang yang bagaimana menurut kita gitu, tapi ini yang dibacanya Al-Quran, dengarkan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, yang mengabaikan pelajaran Al-Quran ini ya saya khawatir ya. Makanya dalam setiap kesempatan saya diamanahi oleh umat Islam Kalimantan Barat nih ya, dan saya ini alhamdulillah sebagaimana yang disampaikan tadi juga sebagai pengurus IKADI, saya selalu mengingatkan ketika melantik para pengurus IKADI di daerah-daerah seperti di Melawi, di Sanggau, kemarin di Ngabang, saya ingatkan para dai itu harus banyak hafal Quran. Ya, dari situ nanti para dai menyampaikan yang lainnya insyaallah. Ya, saya selalu ingatkan. Masuk TPRI kemarin saya ingatkan lagi, yuk ngapal Quran. Mana-mana saya ceramah, yuk ngapal Quran. Karena memang kadang-kadang belum sempat kita habis belajar Quran ini, umur kita pun dah sampai. Bu Nur misalnya, Bu Nur Hasanah, Kak Junaidah misalnya, ini sebelum sampai habis belajar Quran dia udah meninggal dunia. Nah, ini untunglah yang muda-muda nih. Adapun tujuan ataupun kajian kita subuh ini tentang Al-Hujurat. Nah, apa itu Al-Hujurat? Al-Hujurat itu artinya kamar. Kamar-kamar ya.
Apa pula penting benar judul daripada Al-Quran itu dibuat tentang kamal. Al-Hujurat. Kamal siapa? Kamar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Hujurat itu surah ke-49. Nah, surah ke-49 ayatnya terdiri dari 18 ayat. Nah, itu dia. Ayat pertama, ayat kedua, ayat 3, ayat 4, kelima ini isinya tentang akhlak kepada Allah dan pada Rasul. Ya. Misalnya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya. Ini saya sambil walaupun sudah hafal tapi jangan sampai salah masuk TV soalnya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mendahulukan, la tuqaddimu, ya, mendahulukan apa selain daripada Allah dan Rasul. Jadi jangan kita ni dalam bersikap, berbicara, bertindak dalam hal menentukan kebijakan-kebijakan tu, jangan kita mendahulukan kepentingan kita, tidak merujuk pada Allah dan Rasulnya. Dalam melakukan adat dan tradisi, tengok dulu ada tak Al-Quran dan hadisnya. Kalau tak ada, jangan. Misal contoh, buang-buang teluk. Buang-buang teluk tu ada tak dalam Al-Quran dan hadis? Ada, jangan. Begitu maksudnya. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kita melawan, mendahulukan selain Allah dan Rasulnya. Ya. Makanya Allah katakan ini akhlak pada Allah. Ya. Wattaqullah innallaha sami'un alim. Yang berikutnya adalah akhlak kepada Rasul. Akhlak kepada Rasul ini pertama, jangan meninggikan suara. Ya. Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu biqauli kajahri ba'dikum iba' antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jadi kalau ada nabi, kita tidak boleh tinggi suara kita melebihi suara nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang sudah tidak ada, siapa yang kita tak boleh tinggi suara kita tu kepada mereka? Kedua orang tua kita. Yang kedua, para ustaz, ustazah, para ulama. Suara kita jangan lebih tinggi daripada suara ulama, karena ulama itu al-ulama warasatul anbiya. Kalau ada ulama yang apakah ilmunya banyak atau alim saja, dia ada hafalan Quran, dia ada hafalan hadis, ya, janganlah suara kita itu mengalahkan suara dia dalam segala hal. Itu pesan dari ayat ini, karena Nabi sudah tidak ada. Ayat ini memang khusus berlaku kepada Nabi, ya. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi, ya. Nabi tidak ada, tapi para ulama, al-ulama warasatul anbiya. Ya, kalau kita ingin mengikuti ayat ini, ya patuhi dengan menjaga suara kita jangan terlalu tinggi kepada suara para pewaris Nabi. Kenapa? Wala tajharu lahu bil qauli kajahri ba'dikum li ba'di. Janganlah kamu berucap kata seperti kamu dengan kamu, saling manggil-manggil di antara kita sama kita. Wei, coy, mana coy? Jangan manggil gitu. Boy, mana boy? Kalau sama anda boleh begitu, tapi zaman Nabi harus lebih sopan, lebih santun lagi. Kenapa? Karena kata Allah, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Itu akan membuat amal-amal kamu itu akan terhapus, tapi kamu tidak tahu. Nah, ini akhlak pada Allah, akhlak pada Rasul. Singkat saja, saya persingkat. Nah, selanjutnya yaitu akhlak dalam menerima berita. Ini tertulis di dalam ayat ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah
fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, ini khusus kepada kita umat beriman yang mengaku beriman pada Allah dan Rasulnya, umat generasi manapun ini ayatnya berlaku. Apa artinya? Ini dalam menyikapi sebuah informasi. Wahai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, ya, in ja'akum fasiqun binaba'in, jika datang kepada engkau orang fasik membawa berita, binaba'in, ya. Jadi kalau ada orang fasik, orang-orang yang durhaka pada Allah, orang yang tak pernah salat, yang tak pernah membaca menghafal Quran, orang-orang yang tak pernah berbuat ibadah, ya, fasik, ingkar pada Allah, binaba'in, bawa berita pada kita tentang segala berita lah, berita tentang apapun, yang terutama berita yang bisa membahayakan orang lain, ya. Fatabayyanu, kata Allah, maka fa'ul jawab fatabayyanu. Fatabayyun, tabayyun itu artinya klarifikasi, tabayyun itu artinya teliti dulu, tabayyun itu artinya usul periksa, kata orang zaman dulu, periksa dulu betul nak. Kalau ada orang buat berita umpamanya syanuk begini, misalnya apalagi tuduhan pada perzinahan, maka periksa dulu. Jangan sampai, kata Allah, antusibu qauman bijahalah, jangan sampai kamu menjatuhkan musibah pada satu kaum, jadi akibat berita buruk itu, sehingga orang yang menerima berita ini marah, kemudian marahnya membunuh suatu kaum, bijahalah, ya, yang membunuh ini bodoh, tak tahu berita yang sebenarnya. Dengan kebodohan itu dia membunuh orang, dengan kekurangan informasi itu dia membunuh orang, alama fa'altum nadimin. Nah, ini hati-hati. Ini pernah dikisahkan di masa Rasulullah sendiri, pernah, ya. Jadi dalam suatu perang, ya, Rasulullah itu, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau pergi perang nih, dia selalu mengundi istrinya tuh untuk diajak pergi perang, pergi. Nah, dapat undian pergi perang waktu itu, yaitu ibu atau istri beliau yang bernama Siti Aisyah. Pergi perang. Siti Aisyah ni istri yang paling muda, cantik lagi kan, badannya ramping. Kenapa ramping? Emang tak banyak makan daging waktu itu. Oh, ibu-ibu sekarang banyak makan daging, gemuk-gemuk. Siti Aisyah ni naik unta, tak terasa badan dia tu ringan, kecil. Memang pada saat itu sulit, masih masa peceklik, masa perang. Nah, selesai perang, pergi perang itu, ya, Siti Aisyah ikut. Aisyah terpisah, Siti Aisyah dalam kendaraan onta, gitu kan. Nah, dikawal oleh satu pasukan. Di tengah perjalanan pulang dari perang itu, Siti Aisyah ini bersama para tentara Rasulullah sedang istirahat. Waktu istirahat itu dimanfaatkan Siti Aisyah pergi ke toilet, tempat buang qada hajat. Bagaimana keadaannya? Tentu tertutup, ya, walaupun di hutan di gurun pasir. Selesai melaksanakan qada hajatnya, ibu-ibu balik lagi ke tentara, ya kan? Masih ada tentaranya nih. Namun Siti Aisyah merasakan ada yang hilang, yaitu kalung emas dia. Ada yang mengatakan cincin. Ini hikmahnya, jadi perempuan itu boleh memakai kalung emas. Dia merasakan kalungnya hilang, balik lagi dia ke toilet tempat beliau buang qada hajat tadi. Begitu dia balik cari-cari. Namanya ibu-ibu, kalau dah hilang emas, kalau belum ketemu, belum mau cari putar-putar, harus dapat. Nah, itu ikhtiar ibu-ibu, karena emas ni hadiah, ya, hadiah dari orang tuanya Abu Bakar atau hadiah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa ingin menghargai. Jadi kalau dah hilang pemberian suami itu, nangis-nangis cari ibu-ibu itu, betul tak?
Bapak kau belikan aku ni mana ya. Tak dapat hari itu, berminggu-minggu cari, tanya sanaknya sini. Sampai akhirnya dapat Siti Aisyah tu, dapat kalung tu. Walaupun makan waktu yang lama, dapat. Sekali balik ke tempat semula, tengok tentara-tentara sudah pergi semua dah. Yang menjaga kendaraan beliau tadi ini nyangka Siti Aisyah masih dalam unta tu. Karena ringan badan Siti Aisyah tu. Antara ada dengan tak ada tu sama saja. Pergi berangkat, Siti Aisyah akhirnya kebingungan. Tinggal dia di tengah gurun pasir sendiri. Bagaimana aku ni, kata Siti Aisyah. Akhirnya istri Rasulullah itu orang yang cerdas. Aku tidak boleh ke mana-mana, tetap di sini saja. Kalau berjalan ke mana-mana, orang pasti susah mencari. Orang pasti susah mencari. Nunggu situ. Akhirnya adalah seorang sahabat yang bernama Safwan, yang diutus dalam ini tulisan saya di At-Tawazun dulu ini ya. Saya menulis ini udah lama nih, tahun 90-an. Ini munculkan lagi. Begitu susur ke belakang, ternyata dia melihat ada sosok hitam-hitam. Nah, rupanya Bu, pakaian ibu-ibu ini kalau nak kemana-mana tu lebih bagus pakai hitam-hitam. Kenapa? Banyak hikmahnya. Hitam-hitam tu kalau kena basah tak nampak benang. Cuba kau ibu-ibu pakai putih macam Dr. Jamil sama Kak Anwar tu, kasih hitam nampak bertukuk-tukuk tu. Nah, hitam. Jadi pas ketemu dia pun mengucapkan innalillah, innalillah. Itu je sepanjang perjalanan, innalillah. Akhirnya dia kenalkan Siti Aisyah itu. Sebelum ada kewajiban berhijab, Siti Aisyah tu dulu sudah dikenal dia. Tapi setelah ada kewajiban pakai hijab, maka Siti Aisyah menutup ininya. Waktu Siti Aisyah sendirian tadi ini, Siti Aisyah tak pakai hijab. Jadi kenal nih Safwan nih. Ini Siti Aisyah istri Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya tidak banyak ngomong dia. Dia pun menjaga ini istri pemimpin besar. Diturunkannya ontanya, disuruh Siti Aisyah naik. Ini tidak digambarkan ada tutup tidak nih kendaraan onta ini. Kemudian berjalanlah Safwan ini menyeret ontanya, Siti Aisyah di atas onta berjalan sepanjang malam sampai akhirnya ini dilihat oleh orang munafik bernama Abdullah bin Ubay. Ini berita besar. Ini berita besar. Lalu disemburkanlah beritanya itu kepada orang beriman bahwa Siti Aisyah telah berselingkuh. Nyebarlah berita itu kemana-mana. Berpengaruh kepada umat Islam, akhirnya hampir mau perang akibat berita buruk ini, akibat fitnah ini. Akhirnya dampaknya dalam sebuah kitab yang saya tulis, yang saya jadikan rujukan menulis artikel saya itu, akhirnya Rasulullah pun ya mengabaikan, istilahnya itu marah dengan keadaan itu ya. Akhirnya menjauhi Siti Aisyah lebih kurang selama 1 bulan. Siti Aisyah itu sakit, dijenguk oleh Rasulullah hanya sekedarnya saja. Kemudian sampai ke Abu Bakar. Abu Bakar ditanya, Abu Bakar bertanya pada Siti Aisyah, macam mana ni Siti Aisyah, orang menuduh kau selingkuh ni? Kata Abu Bakar kepada Siti Aisyah, kata Siti Aisyah, apa yang nak aku kabarkan, apa yang nak aku jawabkan? Kata Siti Aisyah, aku tidak pernah melakukan itu. Ini akibat berita buruk dikumpulkan oleh orang-orang banyak, menceritakannya yang paling banyak, cerita buruk, cerita tak benar tadi, seakan-akan jadi berita yang benar, padahal tak benar nih. Tapi karena banyak orang yang memberitakannya, seakan-akan berita itu benar, hampir terjadi perang. Abu Bakar pun akhirnya meragukan Siti Aisyah. Kalau dah kata Siti Aisyah, ya, ayahku sendiri meragukan kesucianku, kata Siti Aisyah, kepada siapa lagi aku harus berserah diri kecuali kepada Allah, dan
yang aku ucapkan, kata Siti Aisyah, seperti ucapan ya Nabi Yusuf ketika difitnah berzina, fasabrun jamilun. Nah, beliau mengatakan selain daripada kesabaran yang sangat cantik gitu, kesabaran yang paling tinggi itu Siti Aisyah. Sampai Siti Aisyah sakit menerima berita itu, dan akhirnya Allah tidak suka, ya. Allah tidak suka keadaan orang yang fitnah itu, ya kan? Maka Allah bela istri Nabi itu dengan menurunkan ayat Al-Quran surah An-Nur, innal ladzina ja'u bil ifki usbatan minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Nah, kadang-kadang ya orang yang membawa berita bohong nih, ya orang dekat kita kak, orang-orang yang tak suka dengan kita ni, dia ni membawa ni, mengemas segala macam ni. Dia kata Allah di antara kamu juga, tapi jangan kamu kira itu jelek, itu juga bagus dalam rangka untuk menguji, ya, menguji siapa di antara pembuat berita itu dengan orang yang kena beritakan itu siapa yang terbaik. Nah gitulah. Dan ternyata Allah menguji lebih kurang 1 bulan, dan Allah mengangkat Siti Aisyah, memberitakan kesucian dan kehebatan Siti Aisyah lebih lanjut, dan menjadi orang yang termulia ya di antara hamba-hamba Allah. Selanjutnya tetap menjadi istri Rasulullah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Tidak seperti istri Nabi Nuh, tidak seperti istrinya Nabi Ayub, ya. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa imra'ata Lut. Nabi Lut, bukan Nabi Ayub, Nabi Lut. Perumpamaan ya, wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuh wa Lut, ya. Istri Nabi tapi berkhianat, istri Nabi tapi melakukan kemaksiatan di belakang Nabi. Ya, kalau Nabi Nuh, ya Nabi Lut, udah tahulah kita kisahnya. Apa? Fakana wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata Nuh wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Ya, bagaimana istri Nuh dan Lut? Mereka berada di bawah kekuasaan atau berada dalam keadaan menjadi istri Nabi Nuh, Nabi Lut, tapi berkhianat, fakanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allah. Berkhianat pada Nabi dan pada Allah. Apa akibatnya? Mereka kedua-duanya istri Nabi itu dibenamkan dalam neraka. Wa qila dukhalna ma'ad dakhilin, masuk dalam neraka. Nah, jadi kalau Siti Aisyah ini alhamdulillah kena fitnah, tidak ada berita dia berselingkuh, dan Allah muliakan beliau dengan turunkan surah An-Nur ya, ayatnya ayat 11, membersihkan nama Siti Aisyah. Dan sebagai hikmahnya, mari kita lihat ya, kalau kita difitnah, ibu-ibu ya, kalau masalah fitnah ini, kalau saya di kantor tuh fitnah itu lebih bahaya lagi. Kalau saya dinas dulu, ibu ya, fitnahnya pakai surat tertulis, ya. Fitnahnya ditujukan kepada lembaga penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian, ya. Dituduh macam-macam. Ini sering saya ini dapat fitnah kayak gitu, ya. Nah, maka ternyata perjalanan waktu ke waktu mengakibatkan apa? Justru orang yang memfitnah saya itu, dia yang masuk penjara. Satu. Ya. Nah itu, ya. Makanya para jamaah sekalian, jadi kalau orang yang kena fitnah ini, ya, orang yang kena beritakan ini, ya, dia harus jangan melawan fitnahan atau berita buruk itu. Makin dilawan,
makin kita habis tenaga. Kita habis tenaga melawannya. Maka kita hadapi dengan banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadapi dengan banyak bertahajud. Kita hadapi dengan banyak mengaji. Kita hadapi dengan banyak bertobat, beristighfar. Kita hadapi dengan banyak-banyak berdoa pada Allah, banyak berinfak, bersedekah, ya. Nah, insyaallah ya, nanti akan dinampakkan oleh Allah siapa emas, siapa yang perak, siapa emas, siapa yang loyang, siapa emas, siapa yang besi bertegar. Lama-lama akan dinampak oleh Allah. Siapa yang emas, siapa yang benium buruk, siapa yang emas, siapa yang seng tak berguna. Nanti lama-kelamaan Allah akan menampakkan risalah perjalanan hidup kita tu. Kalau kita sekarang ini dalam posisi seperti itu, sabar saja. Dalam posisi kena gunjingkan, dalam posisi kita beritakan dengan berita yang buruk, maka bersabar saja kita menerimanya, dan insyaallah dalam perjalanan waktu kita ke depan, ya, Allah akan nampakkan, ya. Ini dia. Malah yang memblunder fitnah itu, dia tak bergerak, seperti itu saja, bahkan makin turun derajatnya. Nah, inilah para jamaah sekalian. Jadi pelajaran dari surah Al-Hujurat, ya, ayat ke-6 ini, ya, mengingatkan pada kita jangan cepat terikut. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Fatabayyanu itu artinya kita usul periksa dulu. Jangan cepat-cepat membenarkan omongan buruk itu. Jangan cepat-cepat kita terima begitu saja. Kalau yang terjadi pada Siti Aisyah tadi, ya, maka harusnya dibuktikan dengan 4 orang saksi. Kalau seseorang menuduh orang lain berselingkuh, seperti mana Siti Aisyah dituduh berselingkuh dengan seorang sahabat Nabi itu, maka yang menuduhnya atau Abdullah bin Ubay itu harus menunjukkan 4 orang saksi. Tapi dia tak berani, dia tidak ada saksi, foto tidak ada, pun tidak ada saksinya. Nah, kemudian dia berupaya untuk apa? Membangun informasi, meyakinkan si A, meyakinkan si B, makin banyak menjadi sebuah, seakan-akan menjadi sebuah kebenaran. Bahaya. Nah, orang seperti ini nanti pahalanya habis. Satu hari dia menceritakan orang itu dengan berita yang tak benar, pahala dia diambil untuk orang itu. Ada lagi orang lain mengikuti dia, menyampaikan berita bohong tadi. Nah, dia pun diambil dosanya, orang itu diambil. Berapa orang yang diam itu? Dia ikut berbagi pahala menyampaikan pada yang dibohongi atau yang diberitakan yang tak benar. Ini bahayanya. Para jamaah sekalian yang kami muliakan, inilah mungkin, ya, singkatnya tentang surah Al-Hujurat. Banyak tentang akhlak di sini. Ada terkait dengan perang, ya, bagaimana kalau 2 orang mukmin berperang. Kemudian ada lagi menggelar yang buruk. Ini nanti kita kaji di waktu yang lain kesempatan. Ada lagi ayat berikutnya, ayat 12 tentang buruk sangka. Ini juga ada. Dan ini semuanya mengingatkan pada kita, kalau kita meninggikan suara di hadapan Rasulullah ataupun orang-orang yang dituakan, nah ini mengurangi pahala kita. Tapi ayat ini khususnya pada Rasulullah, pahala kita akan berkurang. Kalau kita membawa berita buruk, menerima berita buruk, menyebarkan berita buruk, berita hoak, maka ini pun akan mengurangi pahala kita. Para ibu-ibu muda yang punya HP, ini hati-hati, jangan cepat dan luruskan video berita itu. Ini kalau beritanya buruk, kalau berita tak benar, kita ikut andil berdosa. Bagi kalau ada berita-berita itu dihapus jak dulu, atau jangan cepat-cepat. Ini baru 2 menit langsung teruskan. Belum tentu itu berita betul. Bahaya. Kalau ini dilanjutkan, maka
Orang fasik sekarang berkemas informasinya itu lewat medsos dengan tata cara, dengan pengelolaan berita yang sangat apik dan menarik. Bisa di setting tambah gambar, bisa di setting tambah lagu, bisa di setting dengan video-video seakan-akan memang betul berita itu tapi tak betul akhirnya. Ini hati-hati ya. Saya kira demikian. Jadi mudah-mudahan kita terhindar dari pekerjaan-pekerjaan buruk seperti ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ustadz kita yang telah menyampaikan tausiahnya. Semangat masih ibu-ibu? Alhamdulillah ya. Apa yang beliau sampaikan tadi ibu? Tentang hikmah surah Al-Hujurat ya. Semoga ibu-ibu mendengarkan selalu mendapatkan hidayah dan apa yang tadi beliau sampaikan bisa bermanfaat dan kita amalkan sehari-hari. Sedikit saya sampaikan yaitu hikmah surah Al-Hujurat ibu. Al-Hujurat artinya kamar ya ibu ya. Tentang ahlak juga, ahlak kepada Allah, ahlak kepada Rasul, dan kita berahlak kepada para ulama. Sedikit saya simpulkan, kepada guru kita harus merendah ya bu, merendahkan suara, tidak boleh meninggi. Itulah ahlak kita kepada Rasul, kepada guru, juga kepada ulama. Dan juga surat Al-Hujurat menerangkan kita tidak boleh berburuk sangka ya ibu kepada siapapun. Nanti beritanya sebenarnya benar juga jadi gibah. Kalaupun tidak benar juga bisa menjadi fitnah. Itulah yang bahaya ya bu ya. Sudah dijelaskan bapak tadi. Jauhi berita bohong dan jangan menyebar hoak. Itu bisa bahaya. Sedikit hikmah dari surat Al-Hujurat. Mungkin apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat. Dan tidak lupa Ibu, saya sampaikan juga acara kita ini bisa disaksikan di channel YouTube Yayasan Yunus Mohan Pesantren Harunia. Bagi yang belum bergabung mungkin bisa bergabung sekarang. Dan jangan lupa ya Ibu ya, subscribe. Dukung selalu channel ini ya Bu ya. Yang mungkin belum bergabung bisa menonton nanti di channel YouTube kita, yaitu channel YouTube Yayasan Pesantren Harunia, Yayasan Yunus Mohan Pesantren Harunia ya Bu ya. Baiklah, mungkin sedikit yang saya simpulkan tadi tentang hikmah surat Al-Hujurat. Semoga ibu-ibu yang mendengarkan selalu mendapatkan hidayah. Insya Allah minggu depan kita kumpul lagi ya Ibu ya di tempat yang mulia ini. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan. Semoga Ibu selalu diberikan rezeki. Silaturahmi ya Bu, kalau kita selalu bersilaturahmi itu Bu, murah rezeki Bu, betul ya. Banyak rezeki, terutama rezeki kesehatan Bu, inilah yang paling penting bagi kita ya Bu ya. Di sini kita juga dapat jajan ya Bu ya, alhamdulillah ya Bu ya. Semoga kita selalu dikumpulkan di jannahnya nanti ya Bu. Baiklah ibu-ibu, mungkin di akhir acara tidak banyak yang saya sampaikan. Tapi inilah semoga bermanfaat kepada kita semua. Di akhir acara saya mohon maaf sebagai moderator, mungkin ada kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Kesempurnaan hanya milik Allah. Baiklah ibu-ibu, di akhir kata saya ucapkan, marilah kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sebelum menutup acara kita membaca doa majelis, kabaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.